tanggapannya gimana dari Bung dari dulu mungkin? Ya sudah, ini kan ungkapan kecewaan aja dia terhadap kepemimpinan wasit. Artinya bahwa PSM saat itu merasa dirugikan setelah kalah 1-3 dari Tuan Rumah Sleman. Gimana tuh soal itu tuh? Hampir Soal apa? semua tim itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ya itu wajar sudah dalam industri liga. Nggak usah kita bicara liga Indonesia lah. Kalau bicara gitu iuran, ya kan? Waktu yang oke lah, ini pasti gua akan menghina, jangan menghina supporter Inter Milan ya. Kalau ada yang jatuh sama Liliano sampai sekarang semua bilang oh itu penalti. Coba boleh mentari juga. kan? Dari sama Buffon. Itu Serie A loh itu. Seri A. Hah? Waktu itu saat itu kan dia liga yang paling top di dunia. Iya. Tapi juga ada. Sekarang dia. kalau misalnya LIB dan PSSI mau serius, berani nggak panggil tuh wasit, panggil tuh iuran, jadikan Seharusnya. serius. Dia harus berani lah. Itu kan Panggil di ring ya. Hah? di mana? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di Kopral Bola. Tapi kali ini hostnya bukan teman saya Fandi, atau bukan Kenza, atau bukan yang lain-lainnya. Malah saya yang disuruh. I don't know why, man. But, Telat datangnya. okay, but we're gonna begin. Kita akan memulai ya, dan gua nggak akan sendiri. Ditemani juga oleh ada Bung Rano. Bung, sehat Bung? Alhamdulillah. Ada Bung Habib Maher. Itu maksudnya apa ya? Lu. Ada Bung Ferry Kodrat juga. Iya, Assalamualaikum. Dan ada Bung yang kalau gue bilangnya masih Bung magang, yaitu Kenza. Wey, Game 7. Dia begitu karena GSW-nya baru menang. Tapi kita nggak akan ngomongin basket, kita ngomonginnya sepak bola ya. Guys, tahu kan yang lagi rame apa nih? Enggak. Biasanya lolos. Denver. Fokus guys. Kita lagi sepak bola dulu nih. Sepak bola Indonesia aja. Oke, mantap. Yang lagi rame soal salah satu center back asing dari PSM Makassar membuat statement yang cukup viral beberapa hari yang lalu. Di sosial media ya. Betul. Siapa lagi kalau bukan kepala suku Yuran Fernandes. Dia menyindir juga sepak bola Indonesia hanya candaan, makanya korupsinya tetap sama. Ya. Aku bacain juga nih ya. Pokoknya pada intinya tuh Yuran ini cukup geram ya, karena kemarin dia cukup kecewa dengan kepemimpinan wasit dan akhirnya dia menyindir di sosial medianya dia ya, dan pada intinya dia menyebut bahwa sepak bola Indonesia ini nih level sepak bola dan juga korupsinya sama. Makanya kalau kalian mau main sepak bola secara serius jangan di Indonesia, carilah tempat lain. Tapi kalau mau cari duit bisa di sini. Meskipun dia unggul dulu, di menit 24, bahkan ada golnya si siapa? Dia dianulir kan, gol juga kan. Iya. Menurut saya hal ini hal yang sudah biasa terjadi di Indonesia ya, artinya bahwa pemain merasa dirugikan oleh keputusan wasit. Dan sekali lagi ya, wasit menjadi yang dianggap jadi Kambing hitam dari sesuatu yang terjadi di lapangan hijau. Tapi biar gimana bahwa ucapan si Yuran Fernandes ini cukup menohok ya. Artinya bahwa sepak bola di Indonesia hanya candaan. Sepak bola Indonesia saat ini di eranya Erick Thohir sedang menatap prestasi dunia. Timnasnya. Ya timnasnya. Artinya kan jika timnasnya India berarti kan bawahnya juga harus siap semuanya kan. Harus siap bahwa kalau kita Indonesia terus kita dunia kan berarti kan semua harus diubah semuanya kan. Bahwa ini kan kalau dibilang hanya keadaan terus makanya level dan korupsinya akan tetap sama. Itu maksudnya apa? Saya juga nggak paham. Maka level dan korupsinya tetap sama. Artinya apa? Orang yang bisa disuap maksudnya. Tapi kan ini kan level liganya ya, sama. dan korupsinya tetap sama. Artinya kan korupsinya dalam artian mungkin bahasa dia nih korupsi itu suap ya kan. Iya. Suap artinya bahwa tapi kan ini kan harus bisa dibuktikan, Refreshingnya lah. harus ada dibuktikan dengan benar, dan kalau tidak dibuktikan lagi jadinya malah fitnah, ya kan. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda bisa datang ke Indonesia. Jika Anda ingin bermain sepak bola serius, gaulah dari Indonesia. Ya kenapa dia mau main Indonesia? Iya, tapi benar kata Om Ferry. Maksudnya gini, kalau iuran baru musim pertamanya di Indonesia berkomentar seperti ini, terus dia misalnya dia oke, kan tadi dibilang dua pilihan kan, kalau nyari uang Bisa ke sini. tetap main Indonesia. Kalau Anda pengen nyari bola yang serius,
main di luar. keluar. Tapi dia jadi keluar dong. Iya. Dan Iya kan kan? udah berapa musim di Dia sini berapa kan? musim di sini? Udah 3. Udah Iya, 3 musim. ini masih Tiga tiga. musim. Betul. Dia tahu hal ini terjadi berulang-ulang, Ya. ya kan? Berarti Terima toh? Terima toh? Terima aja. Ya terus kapan sekarang komentar begini? Sebenarnya agak aneh juga ya, tapi kalau menurut lo sendiri, ini kan sebenarnya anomali seperti ini bukan hanya dialami oleh PSM doang, tapi semua tim kan. Mungkin salah satu, mungkin Yuran juga, I don't know, mungkin PSM juga pernah beberapa kali diuntungin, tapi dia nggak pernah speak up. Gimana tuh Tang? Ya, Gue yakin. main itu kok 12 pemain PSM. Nah, Oh iya, belum iya, lagi iya. masalah waktu itu PSM masukin 12 pemain waktu lawan Barito ya. Waktu itu nggak ada omongan dari tim PSM masalah itu. Tapi kalau ini Yuran gua nggak Nggak fair heran. buat gua sih ini. Hmm. Nggak Tapi fair. gua nggak heran Om, Hmm. karena gua tahu dia dan Bernardo Tavares nih istilahnya manusia tukang komplain A, komplain B, komplain C sampai Z gitu lah gitu. Jadi emang itu gayanya mereka gitu. Apa ya? Gue dulu era 2018-2019 itu lumayan sering liputan dan sempat 2 kali gue liputan PSM. Kebetulan dua-duanya itu PSM-nya komplain. Oh oke, itu kan apa waktu itu dulu? Yang pertama itu PSM lawan Persija di GBK. Oke, yang final Piala Indonesia berarti? Bukan. Lupa gue Bukan Liga 1. Liga Satu 1. ya? Itu tuh pelatihnya PSM masih Robert. Waktu itu dia nanya kenapa PSM nih boleh sih, kenapa Persija boleh di kandang? Oke. Kayak dapat keistimewaan. Aha. Sementara waktu itu kalau nggak salah PSM tuh nggak boleh. Mhm. Terus yang selanjutnya dari 2019 itu ada, kalau kita ingat dari J. Kalesic Mhm. itu sempat komplain marah banget waktu itu laga lawan Bayangkara, dan jelas-jelas waktu itu Bayangkara ini diuntungin wasit. Dan itu sampai bilang kayak potong kuping saya kalau ada tim Indonesia yang bisa juara back to back gitu. Saking keselnya dikerjain wasit. Berarti dia fotokopi dong. Sekarang Bandung Nggak juara tahu. fotokopi dong dia. Nggak tahu kan? Ya artinya Dulu sih lagi begitu. dari kejadian ini sebenarnya kan ada PR besar ya. Mhm. PR besar dari buat PSSI juga, tapi PSSI juga harus jadi penengah benar gitu. Artinya bahwa suatu sisi benarkah omongan ini? Iya. Berarti dengan interogasi wasit, ya enggak? Ini kan wasit yang kembali jadi sorot. Mhm. Terus yang kedua, jika memang ini tidak benar, berarti kan si Yuran ini harus dipanggil juga dong. Dia harus mengklarifikasi omongan dia. Nanti bagaimana omongan dia bahwa semua Indonesia hanya candaan, ya kan? Terus level dan korupsinya tetap sama, ya kan? Terus kalau pemain nyari uang di sini aja main, nah itu kan artinya kan maaf ya, ini artinya kan membuat seolah Indonesia jadi kesannya buruk gitu kan? Iya, Ya kan itu harus Ya. diklarifikasi lah. Emang sih Om. Nah, si Habib, gue mau nanya nih, lu dari tadi diem-diem aja kan. Lu sebagai salah satu penonton sepak bola Indonesia juga ya, Bib ya. Cukup sepakat gak sama tanggapannya Yuran? Ya sebenarnya kalau ditanya sepakat atau tidak sih ada benernya juga menurut gua. Mhm. Karena nggak cuma sekali 2 kali kan wasit Indonesia Contohnya? ya bisa bilang merugikan pemain lah, Mhm. terutama sebelum adanya VAR dulu tuh. Tapi gue mau nanya sama lu, ada nggak contoh lagi yang lu inget gitu? Pernah ada salah satu tim mungkin yang dirugikan oleh wasit juga? Ada satu ya, lupa tuh. Oh ya kan caranya di YouTube, wasit Indonesia. Apa? Caranya di YouTube nunggu lupa gua. Tapi caranya di YouTube. Tapi gini nih Bib, kalau mungkin kalau kita ngomongin Yuran ya, gue penasaran sama tanggapan lo juga. Yuran ini kan bilang kualitas sepak bola kita kan lucu gitu loh. Ya. Tapi pada faktanya Yuran pertama kali, mungkin tolong dikoreksi ya kalau gue salah ya, pertama kali mendapat panggilan ke timnas Pas di KSM. Tanjung Verde itu saat bermain di Liga 1. Nah. Jadi apakah itu sebuah apa ya perlawanan kata juga tuh dari dia? Ada Ya yang juga sebenarnya kalau misalnya dibilang perlawan kata kan kita mesti cari tahu dulu nih di timnas Tanjung Verde itu pemain seperti apa dulu. bagus. Bagus kan? Untuk Afrika ya oke dia. Kalau Afrika oke. Ada BB, Ada BB. BBMU. Masih main deh. Masih. Gokil. Ya maksud gua XMU. XMU. Ya, nggak penting banget itu. Terus. Nah, terus? Ya, maksud gua kalau misalnya dibilang berlawanan dari apa yang dia bilang, ya jadi anomali kan. Jadi nggak jelas nih. Sementara dia juga masih mencari uang di Indonesia. Nah itu dia maksud gua, berani ya dia untuk mengucapkan kata-kata itu loh. Ya. Di saat mereka Ya mungkin dia perwakilan dari apa namanya para pejuang sepak bola bersih kan bisa juga. betul. Nah kalau buat lu Ken, Bersih. Memang ada perkumpulan yang bisa bola bersih, pejuang bola bersih. Mandi gitu ya.
Yang soal di sini live boy kan gitu. Ken, gue mau tahu nanya, ada apa enggak, tapi asumsi gue aja. Ken, gue mau nanya sama lu, Ken, sebagai orang yang beberapa kali pernah meliput langsung di atas lapangan ya. Nggak di pinggir dong dia tuh, Oke, gue main. Ya, Di maksud gue, atap gitu sih kan sama gimana? ya salah dikit kata nggak apa-apa lah. Gue sebagai orang yang pernah meliput di lapangan langsung, gue mau nanya sesuatu yang sama kayak Habib. Apakah lu pernah mungkin melihat laga-laga yang sama salah satu tim dirugikan oleh wasit gitu, ada contohnya? Itu yang tadi gue bilang, Se- se- Bayangkara lawan PSM di Stadion PT Ika. Selain itu, Yang gue ingat itu doang, Itu karena gue doang, langsung datang di sini. Hampir semua tim ada juga masih tergantung agendanya apa. oke, gue mau nanya soal itu tuh. Kalau menurut lu tanggapan lu? Ya tapi kan tidak menghina sepak bolanya. Iya. Ya kan dia hanya mengklaim bahwa ada kesalahan wasit nih. Hanya itu aja, sebatas itu sebenarnya kan. Seharusnya wasit nggak seperti itu, tapi tidak mengklaim sampai membabi buta. Menurut saya ini Ya, membabi buta. ini efek sosial media juga. Oh, pasti Yuran tuh pasti emosi saat terus ngomong kayak gitu. Ya kan? Sama ini sih yang gue salut, Yoran ini berani ngomong, tapi kan dia masih main di Liga Indonesia. Kalau Iya, kita itu. tarik berapa tahun ke belakang, sempat ada juga pemain asing yang komplain soal kualitas Liga Indonesia, Ero Markkanen. Betul. Jadi, tapi dia ngomongnya setelah dia cabut dari Persikabo. Terus ini Ya, makanya sekarang bukan PSM. 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 Petri Penanen. Ya itu yang film dia, Terus ini juga siapa tuh Kakaknya Anko? Lauri Markkanen. Iya, Ya, benar. Ero. Terus ini juga siapa tuh Anko Jensen tuh, Ya. yang PSM kemarin, yang dia bilang, oh dia lebih brutal lagi, sampai nyebut-nyebut Indonesia miskin tuh. Tapi dia kan cabut dari PSM baru ngomong seperti itu kan. Wim juga sempat berapa kali nyindir kan. Ya, William Plan juga. Tapi semua itu dilakukan setelah cabut dari Indonesia. Ah. Nah ini Yoran nih kayak apa ya? Ya mungkin dia mau cabut kali. Nah iya, Mungkin dia ditaruh sama tim Thailand dia, wah ada yang lebih tinggi dia. Dia Cabut taruh- dia jauh gitu kan. Bek Sasana Tapi gitu bukan kan. berarti itu cabut dia mengkotori sepak bola Indonesia lah. Ada ucapan-ucapan dia yang menurut saya agak. Tapi Liga Indonesia emang udah kotor loh. Iya, artinya jangan tambahin kotor lah. Maksudnya Jangan perjelas lah kotornya lah. Ya, iya jangan dibuka kotornya. Iya. Ini sih Ya mungkin kalau itu kan udah TST Rahasia aja. umum ya, rahasia umum lah. Iya, artinya tapi itu jangan diumbar-umbar begitulah kan. Kasian juga orang-orang federasi yang sudah mengeluarkan dana besar untuk supaya Indonesia bisa berprestasi dunia. Itu kan harus kita apresiasi kan. Federasi. Ya orang Betul kali, federasi. ya, doang. Iya kan orang federasi lah. Tapi kalau menurut Om Ferry sendiri, sekarang kan Liga kan udah mulai pakai VAR apa segala macam ya dan lain-lainnya. Terus Liga 2 pun juga udah mau mulai pakai VAR. Terus ada Fair code. harusnya sih Iya, susah fair ya. ya. Makin fair. Iya, harusnya semuanya kan tergantung dari pengertian pemain lah. Kita sudah pakai wasit tengah, ada VAR, ya kan? Iya, betul. Harusnya bisa menerima lah, bisa menerima. Tapi terus jangan dia setelah pertandingan terus dia marah-marah, ngomong memaki-maki rumah kita, dimaki-maki sama dia. Ini kan sepak bola Indonesia kan rumah kita kan. Artinya, Kita sendiri. iya kan? Yang kita love and hate ya gimana ya? Kita tuh Hubungannya tuh kayak ada love and hate relationship gitu loh. Maksud aku, Iya. aku suka sepak bola Indonesia. Aku suka banget sama klub Indonesia dan juga Liga Indonesia. Tapi di sisi lain tuh kayak beberapa kali tuh agak sebel dikit gitu loh. Tapi kayak gitu. Ya, Cuma harusnya dia 3 musim di sini udah punya pengalaman itulah harusnya kan. Iya. Udah tahu lah harusnya itu dia tidak perlu juga harus mengotori rumahnya sendiri. Hmm. Cuma rumah itu kan tempat dia nyari uang. Iya, betul. Tapi Bib, gue mau tanya sama lu nih. Ini kan sebenarnya fenomena kayak gini sebenarnya bukan di Indonesia doang loh. Even kalau mau kita kaitin ke Malaysia pun ada juga kan beberapa Kalau pemain. sama Malaysia, Champions juga ada. Ya tapi kan kita contoh yang terdekat Ya. aja gitu loh. Kayak misalnya tadi Om Lano bawa-bawa mungkin Johan Fernandes dapat tawaran dari Thailand atau negara ASEAN lainnya. Yang sebenarnya di liga-liga ASEAN lain pun hal seperti itu wajar gitu kan. Terjadi juga gitu. Tanggapannya gimana tuh? Ya menurut gua manusiawi ya. Yang namanya wasit kan manusia juga. Iya. Kalau dia berbuat kesalahan ya wajar lah. Hmm. Tapi mungkin yang dimaksud Yoran ini karena udah terlalu sering waktu Iya. buat kesalahan, Iya, jadinya iya. dia Kesel. speak up lah, kesel. Hmm. Akhirnya sekarang dia buka suara, ya memang agak sedikit berlebihan nih. bedanya ada bedanya. Apa tuh? Nah, Kamu tadi bilang kan liga-liga lain juga ada kesalahan wasit. Betul, liga lain di mana-mana pun liganya masih manusia, masih buat kesalahan. Tapi langsung badan otoritas liganya, badan liganya dan federasinya
langsung bertindak cepat kan, quick respon. Apa yang masalahkan, apa yang jadi masalah, di-review, ya kan, solusinya dicari, ya kan, dan diusahakan agar tidak diulang lagi di hari kemudian. Di kita, biasa itu. Ya, makanya tadi saya bilang ini tidak jadi biasa kan, harusnya ini harus disikapi dengan organisasi dengan cepat lah, artinya kan harus panggil interogasi wasitnya, ya kan, terus kalau misalnya interogasi iuran kenapa ya ngomong gitu, ya kan, sampai di sosial media. Sekarang ini sosial media kan lebih melebihi dari surat kabar, ya kan, daya jelajahnya kan lebih kuat, lebih cepat kemana-mana, Langsung. ya kan? Langsung, artinya kan ini bisa mengubah paradigma orang terhadap sepak Indonesia, artinya gitu loh. Tapi kalau menurut gentleman ini semua ya Yohan tadi bilang kan soal masalah wasit, ada juga beberapa mungkin tim yang diuntungkan di Liga Indonesia, itu tuh bakal sepengaruhnya sekuat apa kalau tim kita main di level AFC? Apakah mereka secara kualitas mungkin kekuatannya nggak begitu kuat karena di Liga lokal terlalu sering diuntungkan? Apa dulu nih, AFC Cup bisa lah kita bersaing. Oke. Tapi sebenarnya sering juga tau. Tapi di lokal kan udah sering kebiasaan iya, diuntungin. jadi kan? kalau main di kompetisi Asia, mereka jadi agak kaget kan dengan beberapa peraturan yang sebenarnya Oh iya. udah ada tapi mereka nggak tahu gitu. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya kita juga jadi dirugikan karena diri kita sendiri gitu kan maksudnya. Iya sih, benar. Karena beberapa kali kalau kita nonton AFC 2 atau dulu AFC Cup, ACL 2, sorry. Itu kan nggak sama aja itu sih. kan banyak beberapa kali pemain kita atau klub dari Indonesia kan melakukan pelanggaran yang mereka mungkin kalau di liga nggak apa-apa nih melakukan itu. Iya. Tapi kalau udah di kompetisi regional justru pelanggaran, jadi itu kan jadi apa? Jadi gagap sendiri kan. Ya, itu kan kayak di Italia aja, Serie A. Serie A kan kalau di Serie A kan kamu main sedikit ke senggol aja free kick. Iya. Iya. Tapi ketika Italia tim nasional main di tim nasional enggak kan, mau Inzaghi mau protes ke apapun juga nggak bakal digubris. Iya. Kan kayak gitu-gitu aja sebenarnya, masalah hal yang menurut saya sih hal yang biasa di lapangan hijau ya. Artinya juga Itulah bumbunya ya. iya, itulah itu biasa terjadi. Artinya itu jangan terus, yang saya nggak suka kok nyelekin sepak bola Indonesia gitu aja kan menurut saya termasuk orang Memang yang jelek sih, tapi jangan di. iya jangan Jelek tapi nggak usah di point out. artinya yang buat saya tersinggung kok pemain Paulo sudah 3 Fernandes. musim di sini terus pemain asing pula yang ngomong gitu kan, terus sepak bola hanya candaan lagi, hanya untuk cari uang ya. Ya, sebenarnya sih dengan kata-kata gini bukan cuma Iuran doang ya. Off the record banyak pemain asing yang bisa lagi ngumpul sama gua. Oke. Cerita banyak hal lah soal Liga Indonesia. Kita juga bilang, oh ya udah mau gimana, emang itu Liga Indonesia mau main di sini atau enggak gitu aja. Ya itu kan off the record. Off the record. Off the record Ini kan dia bikin on mau record sekarang. jelekin sejelek-jelek itu nggak masalah. Off the record. Iya. Ya kan ini kan sudah ke publik nih, sudah umum yang baca semuanya nih. Benar-benar berani banget sih itu. Iya kan? Asli benar-benar deh. Tapi Ken, gimana Ken? Kalau pertanyaan gue yang tadi gue tanya ke lu. Ya apa ya? Mungkin di satu sisi Yoran juga udah paham gimana sepak bola Indonesia karena udah 3 musim main di sini. Mungkin di sisi lain juga dia ngeluarin statement kayak gitu ya karena jiwa kompetitifnya merasa kesenggol gitu kayak gue bikin gol tapi udah nulir gitu. Jadi ya Sebenarnya manusiawi sih. manusiawi bisa Manusiawi. dipahamin. Oke, Kayak- tapi gue mulai kayak- satu hal nih misalnya nih. Ah. Kalau ini happen di Liga Inggris, ada pemain berkomentar. Apa yang jadi berikutnya? Ya bisa sih. Waktu itu kayaknya pernah ada Beb ya di pemain kita kan Ada. komplain dihukum kan. Oh sempat ada tuh Dipanggil dulu. Dipanggil dulu, diinterogasi dulu semuanya. Wasitnya interogasi, terus pemainnya interogasi semuanya, pasti itu. sempat dulu di Premier League itu kalau nggak salah Charlie Adams Southampton itu dia Oh yang di press yang di pre-match after Enggak. match interview Iya. itu ya. terang-terangan dia bilang kita nih ngerugin wasit segala macam ya. Kalau nggak salah itu dia kena sanksi dan wasitnya juga kalau nggak salah 2 minggu atau berapa lama lah itu di Diserahkan. demo. Ya. This is Premier League, the best league in the world, but we don't have the best referee. Ya yang itu. Iya. Ya itu kan Tapi kan pencemaran nama. regulasinya ambil aksi kan. Nah ini kok Dari panggil. Kita tuan rumah, Kalau di sport show. PSSI tuan rumah, KNB tuan rumah, ya kan? Terus rumahnya dijelek-jelekin sama orang asing, kan harusnya dipanggil dong. Orang asing itu jadi di rumah itu. Kalau misalnya nggak dipanggil, dibiarkan entar juga reda nih ya. Tapi Artinya apa tuh tentang Liga Indonesia? Artinya ya you know there's something. Ya artinya ya Atau ya ada udang yang balik peyek lah.
dibilang Yuran bener, sepak bola Indonesia candaan. Iya, artinya jadi orang bener berarti ya. Orang nggak ada apa-apa kok. Ngomong gitu nggak ada apa-apanya. Ada follow-up-nya. Jadi bener dong berarti apa ngomongin itu. Tapi PSSI mengiyakan apa yang dikatakan. Iya. Iya. Tapi kalau sepengalaman om berdua ini pernah mengurus langsung sepak bola Indonesia, kalau ada pemain yang komplain langsung di media, biasanya dipanggil juga nggak? Dipanggil. Nah, Kalau saya dulu dipanggil. Apa lo? Kalau saya dulu dipanggil, coba dipanggil, teman tuh dipanggil komisi disiplin biasanya dulu kan. Iya. Tanyain sih semuanya segala macam soal. Oh, tahun 2000. Iya. Iya, dipanggil. Zaman ini masih pada Liga Indonesia dulu. Liga Indonesia, Oh. Bukan PT, Badan Liga Badan Indonesia. Indonesia mesti dipanggil, itu pemain dipanggil. Waktu itu siapa main om? Aduh lupa saya. Soalnya itu ada pemain terus ngomong kasar, keras gitu terus akhirnya dipanggil wasitnya sama pemainnya. Pemainnya. Ya, Panggil, itu itu belum panggil. zaman sosial media, belum zamannya. Itu masih koran itu, Tapi sekarang kan enggak, sekarang PSSI main apa pelanggarannya? Hukum. Nggak ada diberikan chance untuk forum untuk pemain ataupun wasit atau siapapun yang terlibat untuk dipanggil memberikan klarifikasi dulu. Ya setelah ditimang-timang itu baru keputusan kan. Oke, mungkin sekarang alasannya karena jadwal ya, yang pendek-pendek jadi ada waktu untuk itu. Oke, fine, tapi mestinya semua tuh dipikirin dari 2 hari sebelum mengkreat jadwal kan. Misalnya nih, makanya gue dari dulu selalu mikir Liga itu bagusnya ya one week one game, nggak ada tuh namanya one week two game atau apa. Kenapa? Untuk antisipasi hal seperti ini, misalnya tiba-tiba ada hari cuti pertandingan, kita ada waktu untuk mengundang si pemain atau pelatih atau wasit apapun untuk klarifikasi dulu. Ini kenapa ada masalah seperti ini? Iya. Kayak gitu. Tapi ya Indonesia Raya, gitu. Gimana ya? Gitu. Indonesia Raya. Aduh, oke, mungkin sebelum kita selesai ada kata penutup mungkin, tapi dari Habib dulu yang dari tadi jadi Mr. Sleep aja. Ya, closing statement gue, mudah-mudahan sepak bola Indonesia lebih baik lagi dan PSSI bisa lebih serius dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Saran untuk Yuran nih? Kalau untuk iuran, apa ya? Jangan terlalu jangan terlalu frontal karena kan EU sendiri cari peluang di sini. Dan dia juga dapat panggilan pertama dari timnas di PSM kan. di PSM. Biar urusannya jadi lebih jernih, biar masyarakat juga ternyata benar kata Pak Lano, emosi saat, jadi harus ada kalau memang dia gentle ya dia minta maaf lah, Yuran minta maaf lah, panggil Sama? ya sama PSSI lah, sama bola Indonesia lah, sama kan bola Indonesia kan berarti kan itu sama bola Indonesia tuh yang itu ya. Kalau memang itu ya harus gentle lah, dipanggil wasit dan Yurannya. Terus Yurannya buat statement lagi di sosial medianya dia juga. Tahu di Duta Matchfixing. Iya, cuma gini, kalaupun dia memang ada indikasi sudah mau dikontrak klub lain, dia melakukan ini, PSSI bisa bilang, wah itu dulu di sini attitude-nya jelek, dia jelek-jelekin bola Indonesia, ntar kamu di situ dia jelek-jelekin sepak bola kamu juga, kan bisa begitu. Iya. Ya kan, ya, artinya biar jelas semuanya ya PSSI harus segera bereaksi lah, menurut saya. Oke. Bung Ken? Gue salut sama Yuran karena dia berani bersuara, cuma next time kalau bisa lebih apa ya? Keras lagi. Enggak, difilter lah. Difilter. Just your word carefully. Lebih formal ya? Ya, Difilter gitu ya. Ya, karena menurutmu harimaumu bisa jadi dengan omongan begini malah karir sepak bolanya di Indonesia tamat. Jadi ya, Emosi ya?
Kalau emang emosi saat ya kita maklum, dan kalau bisa keretannya kalau mau komplain lagi dengan cara yang lebih anggun. Iya, oke, lebih elegan Ya, datang lah ya. Oke, kalau begitu itu aja ya untuk pembahasan Koprol hari ini. Kita membahas soal Yuran Fernandes, wasit dan juga PSM Makassar. Bung Bips, arigatou gozaimasu. Bung Kens, Kang Samida, thank you. Congrats buat GSW juga. Untuk Bung Fer, terima kasih juga. Dan juga untuk Bung Lans, the Glassman. Renggi. Thank you juga. Kalau begitu guys, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Koprol agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk stay tune di channel kita karena kita bakal banyak pembahasan-pembahasan menarik dan juga diskusi yang elegan serta lebih mendalam. Nggak kayak Yuran ya? Hah? Nggak kayak Yuran. Enggak gitu juga ya. Kita maksudnya no comment aja kalau itu. See you and thank you guys. Ting.